Ibu, saudara yang sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian yang kemarin tentang 6 hal. Al-maqalatus tasi'ah, makalah yang ke-9. Qala Bazar Jamhar, Syekh Bazar Jamhar, Sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Ada 6 hal yang bisa menandingi semua yang ada di dunia. Ada 6 hal ini menurut beliau nasihat untuk kita yang bisa mengungguli, menandingi, menyamai seluruh dunia dan seisinya, harta kekayaan yang ada di dunia. Yang pertama, at-ta'amul mari, makanan yang enak. Yang kedua, wal waladus salihu, anak yang saleh. Ketiga, wazaujatu as-salihatu al-muwafiqatu, istri yang soleh, yang taat. Keempat, al-kalamul muhkamu, ucapan yang berpengaruh kepada orang lain. Wa kamalul aqli, dan sempurnanya akal. Yang terakhir adalah wasihatul badani, dan sehat badannya. 6 hal ini insyaallah akan kita bahas, mudah-mudahan cukup waktunya dan dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada 6 hal, sittu khisalin utawi 6 pira-pira perkara iku ta'dilu, iso bandingi apa 6 aitu sawi utawa madani, tegese madani apa 6 perkara niki jami'ad dunya ing sekabehane dunya. Ai amti'atiha, tegese pira-pira bondo dunya, harta kekayaan, wa amwalahalan pira-pira kekayaan harta dunia. 6 hal ini bisa membandingi jika banyak orang yang saat ini bekerja luar biasa, pagi, siang, malam, satu shift pagi sampai siang, satu shift siang sampai malam, yang satu lagi shift malam sampai pagi. Luar biasa. Zaman sekarang ini luar biasa. Kesibukan manusia, mobilitas manusia itu luar biasa. Kadang-kadang saking sibuknya, seolah-olah kesibukannya itu lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Bahasa-bahasa orang-orang dulu, orang-orang tua dulu, sesuk le akhir zaman wong golek rezeki niku koyok gabah diinteri. Jangan nanti mendengar hal ini, Pak. Nanti nggih. Jadi orang yang dari arah selatan menuju ke arah utara, dari utara menuju ke selatan untuk bekerja, dari arah barat menuju arah timur, dari arah timur menuju arah barat. Seolah-olah karena waktunya, kesibukannya, seolah-olah itu lebih berharga waktu dan kesibukannya itu dibanding dengan nyawanya sendiri. Kita lihat kalau pagi orang berjubel untuk royoan, berebut untuk mencari jalan. 1 detik saja sangat berharga. Bahkan terkadang rela untuk mengeluarkan kata-kata kotor untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Masya Allah. Nyawa sudah tidak dipedulikan, yang penting bablas banter, cepat sampai di tempat kerja. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan selamat, Pak ya. Tidak sedikit orang yang kecelakaan karena adanya perebutan jalan seperti ini. Masya Allah. Nah, akhir kehidupan saat ini, di akhir zaman seperti ini, luar biasa mobilitas manusia. Apa yang dicari? Nah, karena kita ini zaman saat ini sudah hedonisme.
Orang itu menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada banyaknya harta yang dimiliki, terletak kepada posisi jabatan yang dimiliki. Seolah-olah orang itu kalau rumahnya megah, mobilnya mewah, itu menandakan indikasinya itu orang bahagia. Gak ngerti lek duit iki omah cicilan, mobil juga mobil cicilan, gak ngerti Pak. Pokoknya bisa terlihat oleh mata kita, rumahnya megah, mobil mewah berarti banyak uang. Jika banyak uang berarti bahagia. Ternyata menurut ulama-ulama seperti itu, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu tidak semacam itu menilai kebahagiaan kepada orang lain. Tidak. Bahkan ini Syekh Bazar Jamhar itu mengatakan 6 hal ini bisa membandingi seluruh dunia. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu dibandingi dengan 6 hal. Yang pertama, at-ta'amu al-mari. Nomor pertama iku panganan al-mari kang enak, ay alladzid tegese enak, bisa menikmati makanan yang lezat. Apa artinya uang banyak, rumah megah, mobil mewah, tapi makan sate tidak berani, wedi asam urat. Makan soto daging tidak berani, takut kolesterol. Mangan opo sing enake? Akhirnya mangan tempe. Tempe, tahu. Lah, apa artinya uang yang banyak kita miliki tapi tidak bisa menikmati makanan. Nah, ini Syekh Bazar Jamhar ini mengatakan bahwa yang pertama itu kita bisa untuk menikmati makanan. Ketika kita ini diberikan kesehatan, sensor-sensor di lidah kita ini bisa merasakan ini pahit, ini manis, ini asin, ini pedas. Nah, ini adalah kenikmatan yang bebas bisa membandingi dunia. Masya Allah. Kemarin ketika wabah penyakit di sekitar kita, orang kaya pun itu tidak bisa membeli kesehatan. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah wal waladus sholih, anak as-sholih kang soleh. Ay al baru tegesi anak kang bagus, berbakti biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, zaman saat ini sudah gen alpha. Kita ini lahir, saya sendiri pada gen X, lahir antara 1965 sampai 1980, usia sekitar 40 sampai 50 tahun. Berarti generasi kita generasi X. Nah, cara pembelajarannya beda. Kalau dulu luar biasa, patuh tunduknya kepada orang tua. Apalagi generasi sebelum kita, generasi baby boomer. Generasi yang kira-kira usia 56 sampai 74 tahun. Itu ketika dibilangi orang tua, nak, ojo lungguh bantal, marai udunen. Seingat Pak ya, ndak ada yang berani dulu ngelunggui bantal. Coba orang sekarang, anak-anak sekarang, ojo lunggui bantal barai udun. Kok Pak sopir kok lungguh bantal terus. Ini sudah beda, generasi kita sudah beda, Masya Allah. Ojo adek ngidoni jeding, ojo adek ngidoni sumur barai sumbing. Dulu manut Pak. Orang tua dulu itu manut itu pada bapak ibunya. Tapi sekarang dicoba, saya coba
maju, gak apa-apa. Nah, sudah beda. Pembelajaran sudah beda. Nah, untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tentu sangat berbeda pendidikan anak saat ini. Kalau dulu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali berucap kepada kedua orang tuamu berkata hus. Apa sih bu? Stowek, nggak ada. Jangan. Itu berarti tidak sopan. Anak sekarang tidak terima hus, enggak. Orang tua malah dipenjarakan. Luar biasa itu. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengingatkan kita. Dalam Al-Quran itu ada beberapa kriteria anak. Minimal ada 4 kriteria anak itu. Ada 4. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ingat loh, hartamu, anak-anakmu itu bisa menjadi perhiasan dunia yang membanggakan kamu, bisa membanggakan anak-anak kamu, itu bisa membanggakan kamu. Anak 4, satu menjadi kepala biro, misalnya kepala kejaksaan, satu dinas di Polda, yang satunya menjadi kedokteran, menjadi dokter, yang satunya menjadi profesor. Luar biasa. Ini anak-anak yang bisa membanggakan orang tua. Wah, anakku sibuk gak tahu sobo omah, dinasnya nang nduk luar pulau semua. Ketika orang tuanya sakit, "Sik Dik, kamu ada dulu yang ke sana, aku masih sibuk." "Aku ya sibuk, Cak, wis adikku aja." Adiknya gak ada, sampai bapaknya itu pesan kepada semua anaknya, gak ada yang datang karena sibuk. Mudah-mudahan anak kita tidak terlalu sibuk, Pak ya. Tidak terlalu sibuk. Makanya awal kajian kita berdoa kepada Allah untuk anak-anak keturunan kita ini, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah semuanya. Itu penting, Pak. Anak tidak sekedar menjadi perhiasan kebanggaan kita. Memang bangga orang tua mempunyai anak-anak yang sukses, yang berhasil. Tapi ketika anak yang sukses dan berhasil ini sibuk sampai tidak sempat menjenguk orang tua yang sakit, waduh, itu sakitnya luar biasa. Masya Allah. Nah, ini sudah diberikan gambaran oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi 46. Ada yang lebih memprihatinkan itu, kata Allah, innama amwanukum wa auladukum fitnah. Ingat bahwasanya hartamu, anak-anakmu itu satu ketika bisa menjadi fitnah. Sejak kecil gaya kasus, saya dikasih uang untuk pembayaran SPP gak dibayar no, untuk bayar buku gak dibayar no, gelut. Nah, ini sampai-sampai menyibukkan orang tua, menjadi fitnah. Sudah besar, karena anak laki-laki ngerasa keren, arek wedok endi ya isi digonceng. Nah, ini menjadi fitnah. Kalaupun perempuan, ambak arek lanang endi ya goncengan. Masya Allah, ini menjadi fitnah bagi orang tua. Ini yang tidak kita harapkan. Ada anak itu kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, ingat, sesungguhnya sebagian dari istrimu, anak-anakmu itu bisa nanti menjadi musuhmu yang nyata. Anak itu ternyata bisa menjadi musuh. Ketika orang tua ingin, ngapunten Pak ya, orang tua sudah menginfakkan sebagian hartanya, wis ini tanah ini untuk wakaf masjid. Tapi ketika orang tua sudah meninggal,
ketemu anaknya diminta lagi. Nah, kasus yang ada ini ya di media sosial ada beberapa yang seperti itu. Bahkan tokoh-tokoh agama yang kita kenal, orangnya alim, ternyata ketemu cucu itu diminta, ketemu anak diminta. Padahal ini sudah wakaf. Mana tanda buktinya? Mana ada surat hitam di atas putih apa enggak? Karena orang dulu, Pak. Orang dulu itu yang dipercaya adalah lisannya. Karena menyadari bahwa manusia itu tidak ada ekornya, gak kena dicekel, sing dicekel ya lisannya. Wis ini tak wakafkan. Hanya seperti itu orang dulu. Kalau diminta hitam di atas putih jelas tidak ada. Akhirnya diminta, diperkarakan banyak di antara orang-orang dulu yang soleh-soleh, orang tuanya ketika sudah wafat ketemu anaknya diminta lagi. Atau kalaupun tidak diminta harus dibeli, minta kompensasi, harus dibeli dengan harga yang sekarang. Masya Allah, ini namanya anak bisa menjadi musuh. Orang tuanya baik, tapi anaknya menarik kembali infak dari wakaf orang tuanya. Ini menjadi musuh. Ini di dunia. Kemarin ada juga kasus orang tua dipenjarakan oleh anaknya. Ini menjadi musuh. Ini di dunia loh sudah menjadi musuh. Nyata. Nanti di akhirat malah berat itu menjadi musuh. Anak ketika kita berikan fasilitas, terus dengan fasilitas itu disalahgunakan oleh anak, ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Nanti kita dituntut di akhirat. Aku hanya diberikan makan saja, tapi tidak diberikan asupan ilmu. Bapaknya ahli sholat, bapaknya ahli ibadah, ahli tirakat. Anaknya gak sobo masjid, padahal bapaknya dadi takmir masjid. Anaknya sobo nang warkop. Nah ini nanti akan bisa menjadi musuh. Loh kenapa kamu kok tidak sobo masjid, kok sobo nang do warkop? Iya, bapak saya diam saja kok. Loh, seperti itu loh Pak. Sampai sebegitu tuntutannya Allah kepada kita atas anak-anak kita, menjadi musuh nanti. Nah kita berharap wal waladus soleh ini itu bisa untuk menandingi keseluruhan dunia, harta kekayaan yang ada di dunia ketika kita mempunyai anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak, istri-istri kami yang bisa menenteramkan hati, tidak hanya sekedar untuk perhiasan dunia, kebanggaan dunia, tapi sekaligus bisa menenteramkan hati. Wis sukses anake, ketika orang tuanya butuh selalu ada. Nah ini banyak gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak yang soleh. Termasuk ini dalam kitab Tambihul Ghafilin. Itu banyak digambarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anak itu, anak yang soleh itu harus mestinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa syukurnya? Ayusolliya fi kulli yaumin khamsa marrat wa kadzalika syukrul walidaini ayyad'u lahumma fi kulli yaumin khamsa marrat. Jadi anak yang soleh itu dibuktikan dengan minimal sholat istiqomah setiap hari 5 waktu, dan setelah selesai sholat mendoakan kepada orang tuanya minimal 5 waktu dalam sehari. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina warhamhuma kama rabbayana shighara, atau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal 5 kali. Setiap doa kalau bisa kita utamakan doa kepada orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana, itu diawali supaya tidak lupa. Nah, bahkan diriwayatkan oleh an ba'di sahabah radhiyallahu anhu annahu qala tarkud du'ai lil walidaini, niki untuk pengingat kita,
meninggalkan mendoakan kepada kedua orang tua itu yudhayiqul aisha, bisa menyempitkan penghidupan. Rezeki ini jadi sempit, seretai usaha. Ini dari nasihat dari para sahabat, sebagian para sahabat, bahwa ketika kita ini meninggalkan mendoakan untuk orang tua itu akan menyempitkan rizki. Oh no, ay masalah. Duitnya akeh, tapi anaknya kena kasus narkoba. Banyak loh Pak seperti itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini namanya kesempitan hidup. Kesempitan hidup, Masya Allah. Nah, kita ini minimal mendoakan kepada orang tua 5 kali dalam sehari. Masya Allah. Nah, ini kita ketika mempunyai anak yang soleh, disuruh, diperintah oleh orang tua, terus manut. Kadang-kadang, mohon maaf, Rasulullah dulu juga ada salah satu sahabat yang nama Alqamah. Jenengan mungkin sudah familiar dengan hadis ini. Hadis yang panjang bahwa Alqamah ini orang yang soleh, ahli ibadah, ahli puasa, juga ahli sedekah. Tapi ketika di akhir ajalnya, Alqamah ini susah untuk mengucapkan la ilaha illallah, gak mati-mati, dicabut nyawanya gak mati-mati. Nah, ketika itu Rasulullah mendatangi kepada ibunya, wes, tolong sampaikan kepada ibunya, wahai sahabat Bilal, kalau ibunya bisa datang ke sini, silakan datang ke sini. Kalau memang tidak kuat datang ke sini, saya yang akan mendatanginya. Akhirnya sang ibu ini datang pada Rasulullah. Mosok saya yang didatangi, saya tidak pantas, saya harus datang. Ternyata salah apa? Kenapa Alqamah ini kok tidak bisa dituntun mengucap kalimat la ilaha illallah? Ternyata dikatakan oleh ibunya bahwa Alqamah ini sejak kecil, sejak remaja sampai dewasa, dia itu patuh terhadap orang tua. Apapun diberikan untuk orang tua. Bahkan ketika dia mendapatkan susu, tidak diminum dulu kecuali diminum dahulu oleh orang tuanya, oleh ibunya ini. Tapi setelah menikah, dia lebih mementingkan istrinya daripada saya, gitu Pak. Jadi ibunya cemburu kepada istrinya, ya padahal mantunya sendiri cemburu. Itu saja bisa menghalang-halangi Alqamah ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ibunya ada rasa cemburu, gregetan sedikit dengan Alqamah. Nah, ternyata sekarang ada banyak di antara orang itu ketika sudah menikah lebih mengutamakan istrinya daripada orang tua, lebih manut kepada istrinya daripada orang tua. Masih di tempat dinas koyok dihormati, disegani, brengose kena dipelintir, tapi ketika disentak ambek bojone pepleh dadak. Brengos cerdas luar biasa, dokter sentak bojone goblok dadak. Masya Allah. Istrinya, kekuatan perempuan sampai mengalahkan ibunya. Lah sampai kepada orang tua ini gak wawo. Lah naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka ketika anak ini bisa berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, maka ini kenikmatan yang bisa menandingi dunia seisinya. Masya Allah, gitu ya. Yang ketiga, wazzaujatu sholihah, istri yang soleh, al-muwafiqatu, yang taat kepada suami, ay allati tuti'ullaha, tegese orang perempuan yang taat kepada Allah, wa zaujaha, dan kepada suaminya. Ketika kita mempunyai istri yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada suami, ini nikmat yang luar biasa. Ketika ditinggal untuk beberapa hari ke depan, istri insya Allah amanah, istri sholihah, apapun
akan dijaga harta suaminya, kehormatan suaminya akan juga dijaga. Ini istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Oh, luar biasa. Ketika kita ini mempunyai istri yang solihah, ketika kepada suaminya bicaranya lembut, kepada orang lain biasa saja, sampai suaminya gatinya luar biasa, datang kerja tas diambilkan, kalau perlu dingin-dingin seperti ini sudah disiapkan minuman hangat. Ini menjadi kenikmatan yang luar biasa, menandingi segalanya, punya istri yang solihah. Apapun dilakukan untuk suaminya, Masya Allah. Nah, saat ini banyak ibu-ibu yang salah kaprah. Di depan suaminya penampilannya biasa-biasa saja, tapi ketika kondangan berai ini gak cukup setengah jam, minyaknya setengah langsung habis, jas. Padahal di depan suaminya sendiri, wah, wis kadang-kadang wis baunya bau poyoson, baunya tidak sedap. Baju yang dipakai biasa-biasa saja, kadang-kadang bolong-bolong. Loh, daster sing bolong-bolong. Padahal ketika kondangan, wah, harus baju baru, penampilan harus baru, kerudungnya ungu, bajunya ungu, sepatu juga ungu, seperti itu. Setiap event harus ganti baju. Tapi di depan suaminya bajunya seenaknya sendiri. Ini keliru. Kadang-kadang bicara kepada orang lain lembut, inggih, jenengan iki kok gak ndugi-ndugi, kok git wau kulontosi. Nah, tukang sayur oleh boso. Tapi mbok bojone terlambat sedikit, tekon dia, Pak. Loh, kuasar. Ini kadang-kadang salah kaprah. Kepada suami harus lembut dibanding kepada orang lain. Nah, begitu juga suami juga mestinya memberikan contoh kepada istrinya, juga bicaranya harus lembut. Nah, kita ini sebenarnya diberi kesempatan lebih banyak, Pak. Kita ini orang-orang Jawa. Nah, banyak etnis Jawa kan iki. Orang Jawa ini ono unggah ungguh. Ya apa carane ngomong mbek anak, ya apa carane ngomong ambek orang yang sebaya, carane ngomong ambek orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati. Lah, ini kita punya kesempatan sebenarnya, suami istri, dengan memakai bahasa yang lembut, bahasa toto kromo inggil, itu akan memudahkan keluarga kita itu lebih harmonis. Ketika kita memakai kromo inggil, akan susah ketika kita untuk marah, misalnya ada perselisihan pendapat dalam keluarga, terus kok marah-marah dengan kromo inggil, jenengan itu pripun toh, salah loh, nggak jadi marah, Pak, nggak jadi marah. Tapi ketika kita memakai bahasa yang biasa, misalnya bahasa Indonesia bagus, memakai bahasa Indonesia bagus, tapi yang tertata. Tapi kenyataannya di sekeliling kita, Surabaya, Sidoarjo itu memakai bahasa Indonesia yang seenaknya sendiri tanpa kaidah, mengindahkan kaidah. Gimana sih? Matanya ndak lihat tuh, di mata-mata, Pak. Tapi ketika memakai bahasa yang kromo inggil, lah sekarang ini sudah jarang keluarga memakai kromo inggil, itu sudah jarang, bahkan langka. Merasa sok keren, apalagi generasi milenial ya, generasi yang Z ini sok-sok menyayangi kepada pasangannya itu dengan bahasa Indonesia yang kadang-kadang itu kasar bahasanya. Ya bener ngomongi sayang tapi kasar. Nah, orang-orang tua dulu itu memberikan contoh dengan bahasa kromo inggil ketika dalam keluarga. Itu kalau diteliti itu akan lebih mudah harmonis keluarga yang memakai kromo inggil bahasanya dibanding dengan yang tidak ada aturan di dalamnya, maka bahasa kasar, bahasa Indonesia dan lain-lain. Itu kita
Kalau jenengan etnisnya Jawa, ada tatanan-tatanan di situ, ada kromo inggil, ada ngoko kasar, ngoko lugu, ngoko halus. Nah, itu ada tatanannya. Insya Allah kalau kita inginkan keluarga kita itu lebih harmonis, lebih tertata, itu kita pakai kromo inggil. Tapi sudah jarang, Pak. Jenengan ada yang pakai kromo inggil, Pak, dalam keluarga? Sudah tidak ada sama sekali. Piye to Papa? Coba ketika itu dengan kromo inggil, jenengan itu pripun to ya? Itu akan lebih lembut, lebih dingin di dalam hati. Marah pun nggak jadi. Dicoba, Pak, ya. Kalau saya masih pakai kromo inggil, jenengan pripun gitu. Karena saya ngugemi orang-orang dulu, saya juga bisa lah bahasa Indonesia, bisa mudah kalau bahasa Indonesia itu. Yang kromo inggil ini anak sekarang ini, yang generasi alpha saat ini sudah bahkan tidak mengenal bahasa Jawa. Ketika ditanya guru, iyo, jawabnya bukan nggih mboten, tapi iyo. Kamu tadi dari mana? Kok lho, Pak? Oh, seperti itu. Sudah tidak kenal bahasa inggil, itu tidak kenal. Nah, itu ya kalau anak kita ya harus kita bina, paling tidak kita kenalkan sopan santun, itu akan berpengaruh pada sopan santunnya. Nah, banyak saat ini yang salah kaprah, istri-istri yang salah kaprah ketika di depan orang lain tampilnya seksi, pakai wangi-wangian, terus menor. Nah, ketika di depan suaminya maka Allah kadarnya. Ini namanya salah kaprah. Ketika bicara dengan orang lain lembut, tetapi ketika bicara kepada suaminya malah kasar. Nah, ini yang tidak diharapkan. Nah, ketika mempunyai istri yang salihah, patuh kepada Allah, patuh kepada suaminya, terus betul-betul menghormati suaminya, mengutamakan suaminya, bicaranya juga lembut di depan suaminya, perhatiannya luar biasa, belum minta sudah dikasih. Nah, seperti ini dingin-dingin dari masjid, misalnya gerimis, di rumah sudah disediakan minuman yang hangat. Nah, ini kasih sayang yang luar biasa. Ini namanya perempuan yang solihah. Masya Allah. Ini ketika punya istri yang solihah, maka mengalahkan dunia seisinya. Tapi ketika dibalik, bojone gak solihah tapi tolihah, dikasih belanja berapa saja habis. Gajian suami 5 juta habis. Andaikan ada kenaikan pangkat sampai 10 juta tetap habis. Kasih 20 juta tetap habis. Ngeluh suami, Pak. Dikai piro-piro ya tetap habis. Nah, ini tidak menyesuaikan situasi dan kondisi suaminya. Nah, ini berarti belum menjadi istri yang solihah. Dibuat medikur sampai kebutuhan rumah tangga yang krusial, kebutuhan yang pokok, yang inti malah dikesampingkan. Ini istri yang tidak soleh. Kalau sudah istri yang tidak soleh, ngeluh suami itu, berapapun gajian akan tidak cukup, sampai ambil sana, haknya orang lain diambil, haknya rakyat diambil. Ini banyak terpengaruh dengan kebutuhan istri yang tidak solihah. Berapapun dikasih tetap kurang, karena kurang syukurnya. Bisanya menuntut saja. Masya Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan istri kita semuanya solihah, Pak, ya. Dikai piro ais neriman alhamdulillah gitu. Kelambi larang-larang kaya apa sih, mah? Kelambi larang-larang gak wurung ayang-ayangnya ya tetep ireng gitu. Nah, sekarang belanjanya ibu-ibu luar biasa, apalagi tanpa kesana-sana sudah lewat HP datang paket. Wah, Masya Allah. Nah, ketika punya istri yang solihah, itu mengalahkan dunia secara seisinya. Wal kalamu al muhkamu, lan guneman ucapan al muhkamu kang den kukuhake.
ay al-mutqanu tegese ucapan kang den kukuhake alladzi kang la yataghayyaru kang ora ubah-ubah apa ucapan yang tidak berubah, yang berpengaruh kepada orang lain. Nah, ini ada mengartikan ucapan yang digugu oleh orang lain, ucapan yang digunakan, diperhatikan oleh orang lain. Nah, ini merupakan kenikmatan yang bisa menandingi seluruh dunia. Ketika kita berucap, anak-anak kita manut. Ketika kita memberikan nasihat, istri kita juga manut. Ketika kita memberikan masukan kepada lingkungan sekitar, itu digunakan. Nah, ide-ide seperti itu ketika digunakan, ini menjadi ucapan yang berpengaruh kepada orang lain. Nah, maka ketika ucapan kita ini digugu, diperhatikan oleh orang lain, ini merupakan sebuah kenikmatan yang menandingi dunia seisinya. Tapi dibalik, keadaannya terbalik, ketika kita mengucapkan tidak ada yang percaya, ngomong opo ae. Istri kita nggak percaya, anak kita juga tidak percaya, lingkungan kita juga tidak percaya, ya sudah, ini sebuah kepercayaan sudah hilang. Tidak ada orang yang sudah percaya, nggak ada orang yang percaya kepada ucapan-ucapan kita, maka ini menyebabkan kesiksaan. Tapi ketika ucapan kita ini dipercaya dan ini digunakan, ucapan kita, ide-ide kita digunakan, maka ini menjadi kenikmatan yang luar biasa, yang bisa mengungguli dunia seisinya. Oh, ini menurut Syekh Bazar Jamhar. Ruwiya wal kala wa kamalul akli. Yang selanjutnya adalah sempurnane akal. Ruwiya dan riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akal kita sempurna. Alhamdulillah kita semua ini kan sempurna akal kita, Pak nggih. Gelem ngaji ngeten kan sempurna. Mukmin yang bijak yang berakal sempurna ya kula panjenengan ngeten iki. Mari salat, ngaji, terus bisa menangkap dari hikmah-hikmah yang dipesankan oleh ulama-ulama salaf dulu. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu satuni kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi, likulli amalin iku tetep kedue saben-saben amal diamatun utawi penyangga cagak, wa dima'atu amalil mar'i utawi penyonggone cagake amali awa-awaan iku aqluhu akali awa-awaan. Fa biqadri aklihi mongko kelawan kira-kirane akali wong mar'u takunu ono apa ibadatuhu ibadai awawan li rabbihi maring pangerane mar'i. Nah, orang ini beribadah kepada Allah itu bisa diterima karena akalnya sehat, waras akali. Nah, yang menjadi syarat kita ini dituntut beribadah kepada Allah, kita ini mempunyai akal yang sehat. Wong gendeng gak diterima ibadahnya oleh Allah. Yang lain puasa, yang lain sholat, mereka ndak sholat, ndak puasa, ndak apa-apa. Loh, lah enak gak poso, yo melok tadi. Loh, memang tidak diterima oleh Allah karena akalnya tidak sempurna, ndak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, qala Umar bin Khattab, dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aslur rajuli aqluhu wa hasabuhu dinuhu. Utawi pokoke wong lanang, intine wong lanang iku aqluhu akali rajul. Wa hasabuhu utawi tedake rajul, hasabe rajul iku dinuhu, penghormatane rajul iku agamane. Muru'atuhu lan utawi keperwiraane rajul iku khuluquhu, budi pekerti rajul. Wong lanang iki lek duwe akal iki berarti wong lanang sing temenan, nggih. Wong lanang sing temenan, akale sempurna.
Wong lanang wis owah akale, maka tidak bisa menjadi wong lanang sing sempurna, tidak bisa menjadi pimpinan di dalam keluarga. Yang terakhir wasihatul badani, sehat awake. Yang keenam, jadi ketika kita diberikan sehat oleh Allah Ta'ala, akal sempurna, ini menjadi kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan dunia seisinya. Apa artinya duit akeh le awake loron? Apa artinya harta melimpah, umai magrong-magrong, mobil mewah, tapi awake loron? Duwe awak loron, bojone yo loron. Walah, lah ini namanya jadi siksaan dunia, jadinya azab di dunia. Wah, Ibu yang dirahmati Allah, ini 6 hal ini yang dikatakan oleh Syekh Bazar Jamhar, bahwa 6 hal ini bisa menandingi keseluruhan dunia, harta kekayaan yang ada di dunia. Yang pertama adalah makanan yang bisa kita nikmati, yang lezat, dan yang kedua adalah anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, istri yang solihah, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Yang keempat adalah ucapan yang dibuat pegangan oleh orang lain. Yang kelima adalah sempurnanya akal. Yang keenam adalah sihat badan kita. 6 hal ini yang akan bisa menandingi kenikmatan-kenikmatan dunia beserta seisinya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan sehat oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, mendidik suami istri-istri kita menjadi istri yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan didik kita tetap diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak? Sampun isya. Kurang berapa menit? Nggih ta? Tak pikir wis kate, wis ngaji. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, sharing? Monggo. Kalau tidak berarti saya lanjutkan sedikit, nggih. 6 menit ya, Eman Pak? Atau sudah selesai? Apa? Pun cekap? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashirah. Kemarin sebenarnya ada yang kurang, yang kita kaji kemarin itu ada satu hadis yang belum kita baca karena waktunya kemarin ya. Kemarin tentang 6 hal yang dari Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi, termasuk ilmu itu adalah sebagai penuntun amal kemarin. Nah, terus ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengambil dunia ini mengais dari sesuatu yang halal, maka akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mengambil harta dunia ini dari sesuatu yang haram, pasti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa ayuhan nas inna hadza dunya daru iltiwain. Hai manusia, sesungguhnya dunia ini adalah tempat kekacauan. La daru istiwain, bukan tempat untuk ketenangan. Nah, ini dawuh Rasulullah loh. Jadi dunia ini, ingat ya, dunia ini adalah tempat kekacauan, ruwet, nggone ruwet, dunia niku nggone ruwet. Nah, ada salah satu hadis itu yang mengatakan al mautu jisrun lil mu'min. Al mautu jisrun al habibu ilal habibi. Kematian itu adalah jembatan yang mengantarkan seseorang hamba yang cinta kepada Allah menuju kepada zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh ketika menghadapi kematian itu biasa saja, malah seneng.
senang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan bertemu dengan zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama dulu, Pak. Ulama dulu itu ketika akan diambil nyawanya akan merasa senang karena akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu akan berbeda kesannya bagi kita yang tidak menyadari bahwa dunia ini adalah tempat kekacauan. Sebagaimana awal tadi, bahwa saat ini banyak orang-orang yang berfaham hedonisme, berpendapat bahwa kebahagiaan itu bisa diraih karena mempunyai uang yang banyak, mempunyai harta yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, itu sebagai indikasi kebahagiaan. Tetapi bagi ulama-ulama yang dekat kepada Allah, dunia ini malah ngeribeti, nyerimpeti urip. Kenapa? Karena halalnya saja itu akan menjadi hisab, akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Dari mana ini engkau dapatkan? Kemana engkau tasarufkan? Wis bener ta? Apa yang kamu dapatkan betul-betul halal ta? Tidak tercampur dengan sesuatu yang haram ta? Nah, kalau seperti ini susah. Kita ini lolos dari hisab Allah itu susah. Betul, susah. Mendapat tunjangan dari pemerintah misalnya ya. Mendapat tunjangan dari pemerintah. Tunjangan dari pemerintah ini uang apa? Uang dari pajak ke negara. Lah, pajak ini dari mana pajak ini? Ini ada kafe, ada minuman keras, pajaknya campur dengan pajak sepeda motor, mobil, rumah, campur aduk. Lah, ketika air putih 1 gelas, ada pewarna sedikit dimasukkan ke dalam gelas itu warna merah, maka air putih jernih yang 1 gelas itu akan berubah warna menjadi merah. Nah, ketika perputaran keuangan negara diputar betul, maka susah untuk mencari rezeki yang betul-betul murni, itu susah. Hanya orang-orang dulu, kiai-kiai dulu, orang-orang ulama dulu itu malah berpesan kepada anak-anaknya, sudah nyambut gawe sing saono yai, gak usah dadi pegawai-pegawai. Dulu Pak, dulu ya. Orang dulu masih dipesani oleh orang tuanya seperti itu, karena susahnya untuk mencari rezeki yang betul-betul halal. Halalnya menjadi hisab, haramnya menjadi azab. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan bimbingan oleh Allah, dan dijaga oleh Allah untuk selalu mencari rezeki yang betul-betul halal untuk anak-anak dan istri-istri kita, keluarga kita, agar kita dan anak-anak istri kita, keluarga kita ini kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita sampai akhir kehidupan kita, keimanan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersama-sama di dunia dan juga nanti juga bisa bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana zidna wa la tanqusna ni'matat dunya ni'matal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.